apa ya, memang saya nggak ada pusing ya, tetapi balik lagi tadi emang si Big Man yang hebat ngomong. Kita terus diingatkan, selalu ingat kata berbahagialah memakai bentuk tensisnya present ya, makarios, berbahagialah sekarang bukan nanti ya, sekarang dalam bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Nah, di dalam perjalanan hidup kita saudara, tidak selalu serta-merta semua tampak indah, bukan? Tetapi justru di situ yang harus kita mengerti bagaimana kesulitan-kesulitan, kepahitan, kegetiran dalam kehidupan kita membuat kita makin kuat dan tangguh menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang ada. Nah, karena itu menjadi penting kita berhati-hati di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita kemudian menjalani hari-hari kita, ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita memikirkan bagaimana seharusnya melakukan dan menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itulah kemudian apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula di tengah-tengah aniaya, justru gereja bertumbuh, ya, justru gereja makin kuat dan tangguh. Sekarang kecenderungan kita adalah kecenderungan takut mengalami kesulitan, kepahitan, sehingga kita bisa berani untuk menjual kebenaran. Nah, ini yang bahaya, ya. Karena itu ketika dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, pertama kita mesti memahami kenapa harus kamu gitu. Adalah konsekuensi logis ketika Kristus Sang Suci datang ke dalam dunia yang berdosa. Yesus Sang Mulia datang ke dunia yang hina-dina, maka akan menjadi konfrontasi yang sangat besar dan sangat serius. Itu akan menjadi benturan yang amat sangat luar biasa. Perhatikan, kalau Sang Suci Kristus datang ke dunia yang berdosa, kalau Sang Benar Kristus datang ke dunia yang tidak benar, sudah pasti akan jadi benturan yang paling mengerikan. Ya, karena dua hal yang amat sangat bertolak belakang. Maka perkelahian sengit itu menjadi benturan-benturan dan tidak mungkin bisa dihindari. Ya, sehingga ini menjadi bagian kesulitan yang seringkali dinadakan Yesus dengan kalimat katakan ya untuk tidak, artinya tidak ada kompromi untuk kesalahan, tidak ada kompromi untuk dosa. Tetapi dunia yang sangat suka dengan kompromi tentu tidak suka dengan kalimat itu, bukan? Dunia yang sangat suka melakukan dosa dan tidak suka untuk diadili dosanya menjadi merasa terancam dengan ajaran Yesus. Karena itu, kehadiran Yesus menjadi malapetaka yang serius, kehadiran Yesus menjadi benturan yang sengit. Nah, inilah sebetulnya yang sedang terjadi. Kalau kemudian orang mau mengikuti Yesus, artinya mengikuti situasi itu, mengikuti pertempuran itu. Ya, mencintai Yesus lebih dari apapun juga. Ya, tapi ini memang makin hari tidak mudah karena ternyata makin hari makin sulit. Bagaimana sebetulnya hidup kita menomorsatukan Tuhan, bagaimana hidup kita melayani Tuhan, dan bagaimana hidup kita melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita bukan lagi materi oriented, tetapi betul-betul menjadi God oriented, begitu ya. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan sengit yang harus kita hadapi. Nah, oleh karena itulah perlunya kehati-hatian di dalam kehidupan kita. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela atau dianiaya, ya. Dan perhatikan, jadi dicela, dianiaya, difitnahkan berkaitan erat dengan realita hidup yang memang berbeda antara apa yang Tuhan mau dan dunia mau. Nah, hal yang kedua kemudian saudaraku yang kekasih, ketika orang menyuarakan kebenaran, selalu ingat ketidakbenaran akan menjadi lawan. Mirisnya, ketidakbenaran bukan datang dari luar. Ketidakbenaran yang menjadi lawan sengit itu, yang suka menelikung, yang suka kemudian mencela, menganiaya dan memfitnah, adalah ketidakbenaran dari internal. Kalau eksternal, misalnya di sana nggak benar, ya mereka akan berusaha menekan dan menganiaya kamu. Tapi kalau kemudian di internal, ini menjadi paling menyakitkan. Dan ini justru makin terus-menerus dialami oleh gereja. Kenapa? Faktor eksternal berdasarkan perkembangan zaman makin hari mungkin akan makin menurun. Misalnya penyerbuan gereja dulu di mana-mana banyak, begitu ya. Tapi makin hari makin turun karena globalisasi, pengaruh undang-undang yang makin menegakkan prinsip perbedaan hak asasi manusia, begitu. Sehingga isu itu membuat itu makin akan berkurang. Tetapi bagaimana di dalam persoalan internal lainnya menjadi makin sulit. Celah, fitnah, bagaimana hidup kemudian tidak lagi mau terang benderang tapi separuh-separuh. Gereja menjadi alat bisnis, misalnya ya, gereja menjadi pusat pemuasan untuk mencapai kekuasaan dan seterusnya. Nah, ini terjadi. Ya, intrik-intrik di dalam gereja itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang akan mewarnai. Dan biasanya di situ kita paling lemah. Ya, karena kita sedang mengabdi, kenapa kemudian kita rasa kita dipojokkan. Ini memang situasi yang paling pelik. Ya.
Kalau kita berhadapan dengan orang lain dan memaki kita, kita seringkali punya energi. Misalnya agama lain mencela kita, kita punya energi untuk menunjukkan bahwa kita benar. Tapi kalau sudah internal, langsung kita melemah. Ya, kalau misalnya pasangan kita yang fitnah kita, terus kita mau apa lagi? Waduh, itu langsung rasanya rubuh semua. Kalau anak kita tidak hargai kita, rasanya kayak apa begitu ya? Kalau anak orang lain memang bandel, kurang aja deh anak orang lain. Kita berusaha untuk berjuang kan begitu. Tapi kalau anak kita sendiri rasanya terpukul duluan. Nah, internal ini yang paling gawat. Nah, karena itu mestinya yang kita pahami bagaimana membangun kebahagiaan di tengah pergumulan persoalan internal itu. Bagaimana membangun kebahagiaan di tengah kesulitan-kesulitan yang ada itu. Dengan tetap kuat dan tangguh menjalani apa yang Tuhan mau. Nah, ini menjadi pergumulan keimanan kita, ini menjadi pergumulan kekristenan kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah apa seharusnya yang kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita melakoni kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, dan bagaimana kita hidup benar seperti yang Tuhan mau itu. Jadi, fakta-fakta yang diperhadapkan kepada kita, celah, aniaya, fitnah, ya, dan segala yang akan ditimpakan kepada orang benar, seharusnya menjadi kesadaran penuh bahwa menjadi Kristen tidak sama dengan super mulus jalan. Tidak ada janji itu kan. Kalau kau mau kebahagiaan, hadapilah pergumulan dan persoalan. Kalau kau tidak mau menghadapi pergumulan dan persoalan itu dan lari dari situ, maka kau tidak akan pernah tahu apa itu kebahagiaan. Ya, ini perlu sekali. Ya, kemarin saya ngomong sama istri jadi lucu juga karena kita pas pulang, Pak kenal si Anu, ada satu orang bilang. Dia bilang, ya kenapa? Oh, kita lagi alumni kemarin Pak, lalu dia menyebut lagi seorang lain lagi. Ada seorang dulu bekas orang nikah ngomong gini. Apa yang dia ngomong? Iya, dia tanya saya. Dulu dia juga ada di situ dan kemudian dia keluar karena katanya Pak Bima sudah berubah visi, sudah money oriented. Oh iya, nah, terus kamu jawab apa? Saya bilang saya nggak pernah tahu urusan itu internal karena saya kasih kami suami saya di situ dan sampai sekarang masih di situ. Rasanya sih kalau Pak Bima gitu pasti suami saya juga akan ada keluar kan gitu. Saya cuma lucu setengah mati. Terus saya bilang mas suaminya gaul kan, gimana ya? Ya udahlah Pak gitu, nggak usah diladenin dah kan gitu. Ya, karena apa? Dia salah satu sumber dana kita juga. Dan dia tahu persis penggunaan itu bagaimana. Dan dia udah beberapa kali juga datang ke tempat kita dan dia tahu semua banyak hal. Ya, nah dia tahu keuangan kan kayak apa. Tetapi saudara bisa membayangkan betapa menyakitkannya. Ya, kalau kemudian kita membuat satu lembaga di mana kita keluar uang, keluar keringat, lalu gak hitung-hitungan, lalu dituduh, difitnah, ngambil keuntungan dari situ, sakitnya ya. Saya makan gaji aja nggak ngambil duit pun kalau diomongin masih rasanya ya saya memang terima gaji. Ya. Sudah nggak terima gaji donatur pula lalu digituin lagi rasanya kok bunuh pun sudah begitu ya. Tetapi kemudian saya pikir-pikir lagi loh saya ngomong iya, buat sih jujur aja kalau sama istri, saya tersinggung banget gitu ya, rasanya marah gitu. Cuma bisa pikir-pikir lagi, tapi inilah kehormatan yang Tuhan mau kasih. Enak ya dikotbahkan yang nggak enak dijalani. Bisa ngerti saudara? Enak saya khotbahkan itu gampang. Tapi waktu jalanin itu rasanya bengek gitu. Kesel, jengkel gitu. Ya. Nah itu sebab saudara tidak mudah memahami apa sebetulnya yang Tuhan mau. Mau saya sih udah tahu lah, Tuhan udah tahu gini, ada pengajar-ngajar sih kan gitu ya. Kadang-kadang saya selalu berdoa orang-orang gitu pas lagi naik mobil debuprak, ketabrak selesai lalu dia sadar minta maaf. Kayaknya kan begitu ya. Lalu saya pikir-pikir jahat juga ya otak kita ini. Mau Tuhan menghukum dia tapi dalam rangka memuaskan kita. Tapi bagaimana kita bisa terima itu? Sebagai satu fakta yang harus dijalani, sebagai realita yang tidak terhindari. Tidak mudah. Karena itulah jiwa Kristiani yang utuh itu adalah jiwa yang mampu mengucap syukur di kesulitan kepahitan karena fitnah, celah, jahat adalah kehormatan. Ya. Petrus pernah berkata kalau sampai kau dianiaya, dicela karena kau berdosa, ya sudah sepertinya itu, sudah sepatutnya itu. Ya, kalau kamu dihukum karena salah, udah semestinya. Tapi kalau kamu benar, tapi kamu difitnah, itulah kehormatan. Kenapa? Oh Yesus juga ngalamin kok. Lah kita berbanding Yesus kan super banyak salahnya. Oke, kita nggak salah dalam hal yang dituduhkan, tapi kan kita orang berdosa dalam yang situasi yang berbeda kan ya. Kalau Yesus dalam situasi apapun, kondisi apapun, dimanapun tidak pernah salah. Seharusnya dia tidak boleh difitnah, tapi nyatanya bukan cuma difitnah, disalibkan.
Karena itulah bagaimana memahami pergumulan kehidupan kita, bagaimana menjalani hari-hari kita, menjadi satu hal yang penting untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Dan hal ini tidak sederhana, saudara. Ya. Nah, ini menjadi pertandingan sengit yang harusnya memang kita selesaikan. Ya. Nah, inilah yang seharusnya kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran keimanan kita? Ingat, itu adalah kebahagiaan kita ketika fitnah itu tiba. Tapi menjadi penting bagi kita untuk terus berjaga-jaga dalam hidup kita, langkah-langkah kita, supaya jangan ada lubang orang memfitnah. Namun, ketika tidak ada lubang fitnah, yang namanya fitnah, namanya juga fitnah kan? Gak perlu lubang kan ya? Gak perlu celah, apa juga bisa diambil balik. Tetapi terhormat lagi. Kalau ada lubang, kita terpojok juga kan begitu. Nah, ini yang jadi perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Jangan pernah berpikir ya pelayanan itu semua bisa mulus, jalan. Ya, saya suami istri di sini, ya istri saya ngurusin bantuin pam. Waktu dia masuk saja pun 80% income rumah udah hilang. Ya, 80% lebih. Karena istri saya advertising manager di satu perusahaan yang cukup besar gitu kan. Lalu kedua, ketika diminta lagi jadi GM, saya nggak kasih. Dia bilang nggak, kami cukup pelayanan. Ya bertahun-tahun dia di sini, ya gajinya dari awal sampai akhir ya segitu-segitu aja. Kagak ada signifikansinya kan begitu. Ya gaji banyak staf kami bisa lebih gede dari gaji dia, walaupun dia pimpinan. Karena memang kita kerja bukan untuk itu. Ya. Apapun yang dia terima hanya di dalam struktur itu. Nah saya sama sekali nggak ada. Artinya mempengaruhi income rumah tangga sih. Kalau dia kerja di luar kan banyak yang bisa dia bawa pulang ke rumah. Ya apalagi kalau saya kasih dia jadi GM di sebuah koran besar, yang ownernya teman saya. Ya, paling tidak dia akan dapat mobil dinas yang cukup, wah kan begitu. Selain-lain yang cukup memadai sekali, waduh itu angka yang luar biasa ya. Tapi ketika kita coba mau pikirkan, kalah berkat Tuhan juga lebih dari cukup. Lalu datang orang fitnah, ya istrinya dipakai misalnya ngambil keuangan, waduh kayak apa kau bunuh-bunuhnya. Tapi akhirnya saya baru sadar, memahami kebenaran firman Tuhan itu bukan soal knowledge saja, tapi bagaimana kita melewati di pergumulan kehidupan kita. Ya, saya justru bagaimana Bapak ngadapin itu ya, saya memang jujur panas ya. Lalu berdiskusi adalah cara yang paling penting, karena teman-teman akan menjadi orang yang menguatkan kita kan. Udah Pak, jangan jadi kok kita tahu Bapak yang melakukan. Satu, yang kedua, saya terus jadi makin bernafsu dalam tanda petik bekerja lebih tidak lagi untuk tunjukkan bahwa kamu salah. Ya, jadi saya akan memacu diri saya mengerjakan lebih dan lebih dan lebih lagi gitu. Ya. Nah ini akhirnya saya pikir-pikir sebetulnya, iya kalau pikir-pikir sebetulnya sih energi juga yang dikasih orang-orang ini kan gitu ya. Yang fitnah ini membuat kita jadi nafsu sekali membuktikan kan bahwa itu salah gitu. Akibatnya kita kerja lebih gila lagi kan. Tapi kemudian waktu kita lihat, Tuhan sebetulnya apa yang Tuhan mau? Akhirnya di dalam bagian seperti ini, berbahagialah kalau kamu dianiaya, dicela, difitnahkan sekalian jahat kepadamu. Ingat, karena itu adalah kehormatan bagimu. Karena itulah sebetulnya identitas kekristenan. Are you Christian? Jangan bilang, yes, ini my KTP Kristen. Oh bukan itu. Hidupmu, perjalananmu itu Kristen. Ya, ingat ya, kita nggak suka loh ngalamin itu. Walaupun kita udah baca tuh ayatnya, pencobaan tidak melebihi batas kemampuan, ditimpa pencobaan tetap aja kita pusing. Kalau bisa janganlah, kan begitu ya. Tapi itulah keunikan pergumulan di dalam pembentukan keimanan kita. Maka Kristen atau tidaknya kita akan terlihat dalam perjalanan hidup kita. Sejauh mana kita teruji, sejauh mana kita tangguh dan kuat melewati. Kenapa? Karena begitu kamu bisa melewati yang namanya aniaya, yang namanya celah, yang namanya fitnah, dan akhirnya bisa tersenyum. Apalagi kalau nggak ada fitnahnya, kayak apa senyumnya ya? Kan luar biasa banget tuh. Ada aja bisa dilewatin, yang nggak ada lebih enak lagi kan? Betapa ringannya hidup ini. Ya, betapa ringannya hidup ini. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah jahat ketika mengizinkan pergumulan, persoalan, pencobaan menghantam kehidupan kita. Nggak pernah jahat. Jadi tidak pernah bermaksud untuk merubuhkan kita, menghancurkan kita, mematikan harapan kita. No. Jangan berburuk sangka. Dia menuntun kita, dia membimbing kita. Dia membawa kita untuk menggapai kemenangan demi kemenangan di kehidupan keimanan kita. Indah ya.
Nah karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah, lakonilah. Supaya semua apa yang kita lakukan betul-betul kita lakukan di dalam takut akan Tuhan itu. Kita lakukan di dalam kita memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh karena itulah dikatakan bersukacita, bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Tapi jangan lupa ya, bahagiamu ada di bumi. Sudah bahagia di bumi ini karena boleh hidup seperti Kristus hidup, masuk surga pun tambah lagi upah. Masa saudara nggak mau? Itu kan ada ekstra bonus toh. Nggak usah diupah pun sudah semestinya kita percaya pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan karena Dia mati bagi kita. Ditambah lagi bonus. Masa saudara nggak bersemangat hidup sebagai anak Tuhan? Masa sih kita nggak bersemangat hidup melewati berbagai pergumulan dan persoalan, babak belur dan seterusnya? Karena itu camkan, karena itu pikirkan dan renungkan, supaya tiap hari kehidupan kita menjadi kegairahan. Kenapa? Karena ternyata cerita hidup kita malah cerita pemulihan. Cerita hidup kita ini nggak terlalu luar biasa. Kenapa? Nabi-nabi yang mendahului kita, para rasul yang kemudian juga mendahului kita, udah ngalamin loh. Di generasi kita nih, mereka-mereka yang kemudian ada, para bapak-bapak gereja dari zaman ke zaman, udah ngelewatin loh. Kalau kita nonton ingat If I Perish ya, kalaupun aku harus mati, itu pun di Korea waktu dia disuruh menyembah kepada bendahara Jepang. Saya tidak akan mau menyembah Dewa Matahari. Wah, habis itu dianiaya habis. Tapi kalaupun aku harus mati, aku mati. Tapi tidak akan pernah aku jual iman. Saya kadang pikir ya, banyak sekali orang-orang yang bukan pendeta hidupnya lebih hebat dari pendeta. Tapi banyak sekali pendeta-pendeta yang mentalitasnya payah. Ini mesti jadi pergumulan kita. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita, berkelahi, bertanding, supaya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak. Bukan manusia yang membiayai kita hidup, Tuhan. Dia bisa gerakan siapapun. Ya. Orang boleh jahat, abaikan kita. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Dia punya 1001 cara. Saya pikir inilah yang mesti kita pikirkan dalam kehidupan keimanan kita, supaya kita terus bisa melangkah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjalankan apa yang Tuhan mau, dan bagaimana kemudian sukacita, gembira menjadi bagian dalam kehidupan, bukan karena suasana jalan-jalan, liburan, dapat sesuatu, bukan, tapi karena kedekatan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita misalnya nggak naik mobil, udah naik mobil juga nggak ada berhentinya ya. Mobil ini kurang, itu lagi. Nah, tiap tahun juga ada mobil baru kurang lagi. Ya. Kemarin saya pergi sama anak saya ke pameran mobil, bisa kita lihatin, saya udah gila ya. Udah puluhan branded ini sekarang tuh satu tiap merek keluarin lagi model-modelnya. Ya. Kalau datang lagi mobil India, mobil Tata begitu ya, wah tuh gendeng juga nih semua. Di sebelah sana mobil murah 70 juta, di sebelah sini 20 juta udah dapat mobil kayak Range Rover begitu modelnya. Dan juga nih semua. Ini mau jadi apa di jalanan ini? Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan kita, sampai kapanlah manusia berhenti untuk membeli itu? Jangan berhenti. Memang kalau kita naik mobil, satu mobil, tiap mobil punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Naik ini, naik itu. Tapi pada akhirnya kita mesti belajar fungsi dari sebuah mobil yang kita mau naik itu. Bagaimana waktu kita naik di situ? Nah itu yang akhirnya kita mesti belajar dan memperhatikan semuanya. Tapi kalau kita ngikutin keinginan, nggak ada habis-habisnya. Di China kemarin pameran private jet. Membingungkan, pameran berlangsung 10 hari itu berhasil menjual 100 private jet. Jadi gila orang Cina. 100 unit private jet yang harganya satunya kurang lebih 300-an kan. Iya, 100 kali 10 saja sudah 3T itu. Ya, 30 T transaksi. Gila juga kita bilang. Kalau mobil sih kita ngerti ya. Habis-habisnya kayak gitu. Kadang-kadang nggak tahu lagi apa yang mau dicapai kepuasan.
Sementara orang Kristen mau benar lalu terpuruk babak belur hidupnya, kadang-kadang nggak enak amat ya. Judulnya kok nggak bagus betul gitu. Karena itulah saudara-saudara jadi penting bagi kita untuk bersikap dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Saya kalau mau jujur, ya, kedekatan dengan Tuhan seringkali berjalan di kesulitan kehidupan. Kalau kesulitan kehidupan itu kalau gampang, mudah semua, kadang-kadang kita juga kayak kehilangan pegangan begitu ya, karena terlalu nikmat. Sehingga saya selalu harus berhati-hati sekali terhadap berbagai kemudahan-kemudahan, karena sangat menggoda. Ya, sangat menggoda. Terus sedikit-sedikit sebetulnya yang kita mau itu bahaya, yang Tuhan mau itu yang benar, yang bahagia. Tapi yang Tuhan kasih yang bahagia itu malah kita nggak mau, kita maunya main bahaya aja terus ya. Karena bahayanya itu adalah gini, nikmatnya sekarang, bahayanya nanti. Persis kayak tikus masuk ke perangkap tuh. Wih, ikan asin dia serbu, brah. Begitu dia makan dia mau makin gerak kelempel udah di lem itu. Nggak bisa. Tinggal tunggu semalam dia makan ikan asin, besok pagi disiram air panas, itu nggak selesai ya. Atau digetok, itulah ujung matinya dia. Karena tikus itu tidak peduli lagi ikan asin, timpe, umpan, sikat gitu. Dia nggak tahu. Tapi lucunya tikus goblok yang tiap kali kita gebuk dan mati itu, kita nggak lebih pintar dari tikus itu. Kita pun terperangkap dalam hidup. Semua rata-rata juga udah tahu bahwa itu bisa bahaya kan. Tapi daya tarik yang luar biasa membuat kita lupa. Keperangkap, jatuh, gedebuk, gila. Kan itu saya pikirlah perlu kita mencermati kehidupan kita perlu dalam kehati-hatian. Bagaimana kita memainkan peran dalam keseharian kita supaya kita tidak menjadi salah di hadapan Tuhan ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kebahagiaan itu ada di dalam celah aniaya dan fitnah, saudara mau nggak kalau ditawarkan kebahagiaan seperti itu? Tuhan bilang, anak-anakku, mau kau bahagia? Mau Tuhan. Kau harus rela dicela, dianiaya, difitnah. Saudara masih mau gak bahagia itu kalau gitu? Halo? Hah? Mau gak? Kenapa? Kalau ulang tahun kan selamat berbahagia. Happy birthday hari ini, ayo pas pesta bahagia, nikah bahagia, lahirin anak selamat ya bahagia, punya anak, punya cucu bahagia. Semua kita tunggu itu kan. Tapi ada persoalan langsung dengan Tuhan, kenapa gini, kenapa gitu kan gitu. Terus malaikat juga nanya gila kan. Waktu kawin, waktu ulang tahun nggak nanya kenapa begini. Itu masalahnya nanya kenapa begini. Kenapa? Karena kita tidak mau terima apa yang kita nggak suka. Celakanya kesukaan kita adalah kesukaan yang limited, kesukaan yang terbatas, karena tidak mampu melihat ada apa di balik suka kita. Itu bisa malapetaka. Kesukaan yang original, kesukaan yang sesungguhnya adalah kesukaan yang dari Tuhan. Itu yang menentukan dan membuat. Itu yang harusnya kita punya. Tapi celakanya kita nggak pernah mengejar itu dan berusaha memiliki. Maka terjebaklah kita di dekat. Miris ya. Karena itu sebetulnya marilah kita berkelahi dengan hidup ini dan bertanding dalam kehidupan ini bagaimana memenangkan pertempuran kita. Supaya kita jangan jadi pecundang, jadi salah dan dipermainkan oleh zaman ini. Nah, ini menjadi penting saudara. Ya. Ini menjadi perlu dalam kehidupan keimanan kita. Supaya dengan demikian hidup kita itu betul-betul menjadi hidup yang berguna. Kan itu berkelahilah, bertandinglah, dan jangan pernah menyerah. Ingat, Tuhan memang gak pernah sejak dulu sampai sekarang janjikan hidup itu mudah, jalani dan mulus semuanya. Kagak ada janji. Nah, oleh karena itu apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita pahami dalam perspektif Tuhan. Belajar menunggu pertolongan Tuhan menjadi pembelajaran penting. Tapi sementara kita menunggu pertolongan Tuhan, jangan pernah lari dari jalan Tuhan. Jangan pernah keluar. Karena kadang-kadang menunggu kita bisa jadi lakukan pelarian, nah itu salah. Ketika pelarian itulah kita semakin menghilang. Tetap bicara, tetap berkelahi, tetap melakukan.
Dan ukurannya adalah kemunian batin kita. Dan Tuhan pasti bela kita. Kebenaran itu tak kemana-mana. Dia akan datang dengan sendiri. Ya. Ini menjadi satu pembelajaran penting. Bagaimana kita memahami kebutuhan kehidupan kita di dalam kita beriman teguh kepada Tuhan itu. Terus di dalam Kisah Rasul dikisahkan bagaimana ketika para rasul ditangkap. Lalu kemudian Gamaliel berkata, jangan menghukum mereka tanpa salah, nanti kita jadi salah lagi. Percayalah kalau mereka ini bukan dari Tuhan, pasti akan terbongkar semuanya. Lalu akhirnya rasul-rasul itu dibebaskan. Tapi sebelum dibebaskan mereka disesah, dicambuk. Pupak. Selesai mereka jalan keluar. Membaca Alkitab ini mulai bingung kita. Sesudah itu para rasul itu dilepaskan, maka pulanglah rasul itu dan dengan bergembira karena sekarang mereka boleh merasakan penderitaan karena Yesus. Itu kalau membaca itu kadang-kadang, ya ampun kalau kita dicambuk begitu karena Yesus. Kita bilang, aduh Tuhan, udah pelayanan capek-capek kok begini, udah baik-baik kok begini. Ngeri ya. Makanya sekarang orang kan kalau mau dengar khotbah kan ikut Yesus dapat semuanya. Nggak ada persoalan, nggak ada penderitaan, nggak ada kesulitan, sakit beres, miskin jadi kaya, enak amat ya. Karena sekarang firman Tuhan sudah jadi obat dewa dibikinnya. Apa aja beres. Padahal cara kerja obat itu tidak seperti itu. Dia memberi kamu kesakitan untuk bergantung pada Tuhan. Karena itu, ya, seorang jenderal yang sangat terkenal Douglas pernah mengatakan satu kalimat yang menarik dalam doanya. Dia jenderal atau panglima perang Amerika yang paling terkenal yang kemudian menyerbu dan membungkam Jepang ya, ketika peristiwa Hiroshima dan Nagasaki terjadi. Dalam doanya sang jenderal berdoa, Tuhan, jangan berikan anakku kemudahan, berikan dia kesulitan di kehidupan supaya dia tahu mohon padamu. Saya kadang-kadang pikir ya, ini jenderal brilian. Bukan cuma ilmu, pangkatnya tinggi, imannya hebat. Dia rinduan hanya melewati berbagai pergumulan persoalan supaya mencapai posisi. Kadang-kadang kalau saya lihat orang di ABRI ya tidak sederhana, karena kalau Anda mau di ABRI kan mulai masuk dari bawah, tambah diocok-ocok semua ya, disuruh lari, jungkir balik, pusat terus naik, letnan, kayak juga no. Untuk capai jenderal nggak tahu berapa puluh tahun kita mesti habisin, bukan? Pindah sana, pindah sini, mesti siap terima apapun perintah dari kota besar ke kota kecil ke pedalaman, terima kan gitu. Nggak ada komplain. Kadang-kadang miris ya, semangat para militer itu lebih hebat daripada semangat pendeta. Karena semua pendeta mau berbondong-bondong ke kota besar. Saya nggak mau di situ, maunya yang enak. Heran, militer yang berperang itu saja pun, yang seringkali kita bilang keras-keras begitu ya, heran komitmennya kuat. Kenapa pendeta? Kenapa orangnya selalu ngomongnya orang benar cinta Yesus tapi tidak seperti itu? Maka itu kan membuktikan kualitas kita. Karena itulah, mari kita membangun kehormatan yang sungguh sehingga apapun terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah kebanggaan kita. Itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Itu adalah kehormatan dalam pergumulan kita, bagaimana kita melewati ya kesulitan dalam perjuangan ini. Sudah terlalu banyak saya pikir cerita-cerita yang mempermalukan orang Kristen. Terlalu banyak kita akan menemukan orang-orang bukan Kristen yang melewati persoalan hidup yang sengit. Kalau orang nonton film Osin dulu ya, wanita gigi berjuang sampai terus berhasil. Ya, menurut kisah beberapa, ternyata dia kemudian membangun kerajaan Yohan. Jadi Yohan supermarket itu dari itu menjadi usaha yang mendunia dari cikal bakal. Kalau kita nonton film itu memang gila ya, sampai bagaimana dia menjadi ibu yang sangat keras pada anak-anaknya. Tapi anak-anak itu nggak bisa terima. Anak-anak seringkali salah paham karena anak-anak sudah rasa besar dengan kecukupan. Ini memang kadang-kadang repotnya hidup orang Kristen. Akhirnya orang tua yang menjalani kesulitan, penderitaan, jadi orang tangguh. Lalu dia berhasil. Waktu dia berhasil, anaknya nggak rasa lagi kesulitan. Lalu jadi gagal.
Karena itu ada seorang milioner dunia mengatakan begini, kalau saya mati, sebagian besar dari kekayaan saya sampai 60% akan diberikan kepada foundation, lembaga-lembaga sosial. Sisa 40% aja buat anaknya, dibagi-bagi. Itu gila ya. Memang sih 40% ini dia pasti gede banget lah ya, dia orang kaya dunia. Tetapi bagaimanapun juga cara berpikir itu mengagumkan. Dan saya pikir memang itu harus kita bekali, dan harus itu yang kita lakukan supaya semua belajar bagaimana berjerih payah, bagaimana berlelah-lelah untuk mencapai apa yang dibutuhkannya. Kita punya pepatah berakit-rakit, dahulu berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Itu pepatah itu. Tapi pepatah itu cukup Kristiani kok. Kenapa ya orang umum pegang itu dan banyak orang yang nggak Kristen ngalami orang Kristen melarang? Karena konsep yang dibangun salah. Konsep kita itu jadi orang Kristen semuanya beres, Tuhan Maha Kuasa, semuanya mulus. Siapa bilang Tuhan tidak Maha Kuasa kalau kamu sakit? Dalam kemahakuasaannya dia membentuk kita, dalam maha kuasanya dia menolong kita. Maka persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sebab disebut Alkitab pencobaan yang kamu jalani hanyalah pencobaan. Nggak ada hebatnya, nggak ada sulitnya. Kenapa kamu cengeng? Kegagalan murid-murid adalah karena tidak mau ikut jalan salib. Sehingga waktu Yesus mau ke salib, lari semua. Bersyukur kepada Tuhan, sesudah dia bangkit masih mendatang dan mengatakan cinta kasih, sehingga ada second chance, kesempatan kedua bagi murid-murid untuk kembali. Dan kemudian mereka mengikut Yesus itu. Akhirnya mereka menyadari betul betapa berharganya itu, dan kemudian hidup mereka menjadi amat sangat luar biasa. Bilakah sampai kapankah kita mampu menghargai bahwa kasih karunia Tuhan pada kita adalah kasih karunia yang amat sangat besar? Bilakah sampai kapankah kita menyadari bahwa semua yang Tuhan kerjakan bagi kita itu luar biasa, dan kita akan mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan? Sampai kapankah? Ini pertanyaan manis. Karena itu ini harus menjadi pemikiran-pemikiran serius kita yang perlu kita bangun dan tumbuh kembangkan, sehingga dengan demikian kita belajar terus-terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada-Nya. Lakukanlah itu, jalanilah itu, sehingga kita betul-betul pantas untuk disebut sebagai the winners. Ya. Dan ingat ya, itu nggak ada periode seperti ini loh. Kalau SD kan 6 tahun selesai, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lulus kan dapat ijazah. Kalau ini jalan salib sampai mati. Kadang-kadang kita bilang, aduh udah tua kok masih ada penderitaan. Ya iya, mengapa? Sampai mati bukan sampai tua. Ya kan Pak, orang udah tua gini kan pengennya begini-begini. Ya itu juga pengennya gitu, siapa juga pengen begini. Tapi Tuhan mau dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Karena itu saya suka selalu akan mengatakan pada saudara, selamat ya, berbahagia dengan menderita ya. Bukan selamat berbahagia panjang umur ini itu. Thanks God, umur kita tambah. Thanks God ini, thanks God itu. Tapi mampukah kita mentaati kehendak? Mampukah kita menikmati persekutuan dengannya di dalam penderitaan? Nah itu yang harus kita jalani dan itu yang harus kita lewati. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang bernilai tinggi, ya, dalam kemenangan yang luar biasa, dan hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Saya stop sampai di sini supaya ada waktu kita berdiskusi, karena memang hal ini sangat praktikal ya, artinya ya semua kita ngalamin lah. Cuma bagaimana kita ngalami dan kita seringkali salah paham kan. Kenapa Tuhan gini, kenapa Tuhan begitu kan gitu ya. Mari kita berdiskusi. Silakan siapa yang mau mulai nanya. Atau nggak berani, takut nanti Tuhan salahin lagi. Hah? Siap, yang mau tanya? Ya. Gimana kalau itu dibilang berbahagialah itu sekarang Pak ya? Bagaimana kalau di dalam satu keluarga, di dalam keluarga itu ada anak-anaknya lahir semuanya cacat?
apakah itu bisa dibilang berbahagia juga dia saat seperti itu dia harus terima? Fanny Crosby buta sejak baby. Papa mamanya orang Kristen yang hebat, anak itu dididik. Hasilnya di dalam kebutaan Fanny Crosby, panjang hidupnya, pelayanannya, pengabdiannya, dia menciptakan 8.000 lagu Kristen yang sangat terkenal, dan 6.000 yang seringkali dirilis banyak orang. Salah satunya kan ku berbahagia, yakin teguh, dan seterusnya. Helen Keller juga sama, sehingga dia dilatih oleh orang tuanya sedemikian rupa bagaimana berjuang dan mengenali segala sesuatu alam yang sebenarnya, dan dia percaya. Orang-orang tua ini visioner, melihat bahwa Tuhan menaruh sesuatu pada masing-masing anak mereka. Tapi banyak orang yang nggak visioner, yang kemudian hanya bisa berkeluh kesah, why God? Nah ini kita dipermalukan sebetulnya kepada sejarah. Berapa banyak orang-orang dulu di waktu lampau dengan segala keterbatasan teknologi, ya kan ya, geografis. Sekarang kalau kita mau berobat ke Singapura, ke Tokyo, ke Amerika, terserah. Punya uang nggak, pesawat ada kan? Zaman bahwa naik kapal aja udah berapa lama itu? Ya. Dan kalaupun naik kapal, muahalnya kayak apa itu? Nah jadi kalau kita mau membicarakan itu sebetulnya banyak sekali fakta-fakta yang tampak. Nah cuma kita sudah dibangun pada asumsi Nina Bobo. Waduh kasihan anaknya cacat. Waduh kalau gini nanti besok jadi apa? Nanti jadi apa? Semua gitu ya. Ternyata banyak anak cacat jadi orang hebat. Banyak anak sempurna dalam fisiknya. Pemakai narkoba yang paling hebat juga sih. Sama hebatnya. Satu hebat kemana, satu hebat kemana kan. Itulah kita melihat di sekitar kita bagaimana orang-orang yang cacat ya di dalam seluruh fisiknya apanya, ya ternyata mereka berprestasi. Saya paling salut itu anak-anak yang kemudian melukis dengan pakai mulutnya gitu ya, tangannya dia udah bisa kan, atau ada yang pakai kakinya. Waduh, saya kalau melihat itu paling terpukul. Ini luar biasa amat. Dan mereka mendunia. Dia lebih terkenal dari Big Mac Sirai. Itu fakta, saya nggak bisa kata loh. TV ngubur-ngubur wawancara mereka, nggak ngubur-ngubur wawancara saya. Tapi ya itulah keadilan Tuhan. Nah jadi karena itu memang kita mesti ngelihat, jangan terjebak dulu pada asumsi. Kalau cacat gimana orang ngubahnya kalau gini. Nah itu memang perspektif, sangat tergantung. Papa mamanya kayak apa? Kalau nggak bisa saling nyalain tuh. Lu sih waktu gini, waktu hamil aja kayak gini, wah malah ribut orang tua aja dua-dua. Banyak juga yang begitu. Atau kemudian anak itu dia apa? Ditolak, dibuang taruhnya panti, nggak mau diurus. Ya. Cinta kasih yang besar akan menciptakan peluang kebahagiaan yang luar biasa. Kita nggak tahu hari ini Tuhan mau apa. Satu waktu baru kita mengerti bahwa apa yang Tuhan mau itu luar biasa. Nah ini kita mesti tahu. Ya, jadi sebetulnya bagaimana kalau itu pertanyaan lebih kepada karena kita ada punya pola. Yang bahagia itu kalau anaknya apa? Sehat, cacat mengerikan. Ternyata realita itu menunjukkan banyak anak yang lahir sejak awalnya dengan berbagai masalah justru berkarya di kemudian hari. Akhirnya bukan cacatnya yang jadi masalah. Siapa yang jadi masalah? Papa mamanya. Beriman nggak, memahami itu nggak, pertolongan Tuhan. Ya, problemnya di sana. Good, ada lagi? Ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Pak, kira-kira kalau saya perhatikan tadi seperti Paulus, ya, seperti rasul-rasul dicambuk dulu, dianiaya, baru mereka mengucapkan terima kasih. Kira-kira zaman sekarang ini masih ada nggak seperti itu Pak? Dianiaya karena Tuhan gitu. Karena saya lihat ya banyak manusia ini, saya lihat bukan manusia ini, adalah beberapa orang gitu ya, seperti yang di Ciketing lah, gereja HKBP itu. Banyak yang saya lihat seperti apa ya,
bahasa Indonesianya si Panggaron gitu. Banyak saya lihat nggak tahu sih bahasa Indonesianya itu. Si Panggaron saya lihat. Ada seperti kita juga ini kok seperti rasul-rasul itu, tapi bukan dari hati yang sebenarnya gitu. Jadi saya nilai kayak si Panggaron gitu Pak. Jadi kira-kira masih ada nggak seperti rasul-rasul itu zaman kini? Kalau bicara ada. Tapi kalau bicara kebenaran orang dianiaya lalu sama, ya tidak. Terus hati-hati dulu ya. Jadi istilah dianiaya itu tidak selalu fisik. Seorang yang setia melayani Tuhan, sekalipun menghadapi fitnah, itu aniaya. Ya. Kalau persoalan Ciketing ini kan lebih karena kebebalan, ketololan, kebodohan, kegoblokan, ketidakmautahuan, keterlewatan, kemunafikan pemerintah. Ya, saya nggak tahu lagi menggambarnya kayak apa. Itu mah super tolol lah, itu undang-undang udah clear kok. Nah itu juga bisa dipahami karena republik ini nggak ada presidennya, nggak ada menterinya, nggak ada pemerintah provinsinya udah minta semua kayak gitu. Sehingga hal-hal begitu terjadi. Tetapi memang di sisi lain secara peta sosial gereja juga tidak selalu benar. Approach-nya, perilakunya banyak juga yang salah. Karena ternyata banyak juga gereja ini oke-oke aja. Jadi bukan di situ letak pergumulan. Jadi letak persoalan ini adalah karena aku. Artinya karena hidup benar. Bukan karena kamu Kristen. Karena kamu hidup benar, lalu kamu difitnah. Karena kamu hidup benar, kamu dianiaya. Itu loh. Jadi itu beda dengan kasus-kasus banyak yang kalau kamu dapat dalam hidup sosial, lalu orang nyerbu gereja, salah dong. Ya. Kenapa kamu terlalu sombong? Kenapa kamu terlalu begini kan gitu? Padahal semua kan bisa dideketin sebetulnya, dibicarakan baik-baik kan banyak cara. Nah saya pikir itu yang jadi perlu. Nah jadi tidak serta-merta kalau gereja kita diserbu lalu kita seperti rasul-rasul. Bisa jadi kita juga salah sih. Datang gagak kulunun misalnya gitu istilahnya. Jadi kita tadi jadi sok kan gitu, sombong kan. Ya. Rasa paling hebat, nyambung dia nggak apa-apa, harus seperti rasul dia. Nanti dulu. Bukan itu. Karena itu bisa jadi isu dan konsumsi sosial politik. Tapi perilaku hidup kita dikenal orang lain nggak benar. Dan kamu ini difitnah orang pula sudah baik udah benar. Itulah hormat. Karena memang sangat menyakitkan ya. Kadang-kadang kalau dihajar fisik kita, sometimes lebih enak daripada kita nama kita diobrak abrik nggak karu-karuan. Difitnah begitu luar biasa. Nah, tetapi balik lagi, entah pun itu fitnah, entah pun itu aniaya, selama karena kebenaran, memang akibatnya kita pikir gini loh, ini kita benar kok diginiin, kecuali kita salah kan. Makanya orang bergereja saja kan ada bilang gini, bangun gereja kok dimarahin, rumah judi kan ada. Ini apa sih republik ini? Kalau Ahmad Dhani kan jelas lah republik cinta ya. Republik kita kagak jelas, republik galau kan. Karena kemudian jadi bingung. Tapi jangan lupa membangun gereja pun tidak sama lebih benar dari membangun rumah judi juga. Rumah judi memang tempat penjudi lah. Membangun rumah Tuhan atau gereja tapi tempat korupsi sama. Nah jadi isu sosialnya harus dilihat lagi dengan isu kebenaran imannya. Nah ini kan bukan isu sosial yang dibicarakan, tapi kualitas iman percayanya kan. Walaupun peristiwanya dalam ranah sosial. Ya, jadi ini yang kita mesti hati-hati untuk memahami. Kan dia bilang, kalau kamu menderita karena salahmu, ya apa hebat. Kamu dimusuhin orang karena nggak bisa bawa diri, ya pantas lah. Wah saya difitnah jadi sendiri gini-gini. Tapi kamu yang nggak bisa bawa diri, sombongnya kalau bergaya udah kayaknya paling sendiri, paling hebat. Ya difitnah orang ya wajar lah. Mau apa lagi? Jangan marah, kan gitu kan? Nah ini kita harus hati-hati. Enggak ada lagi. Saya pikir nanti ya sesudah di 2014 ada, kalau dapat presiden yang benar-benar presiden ya kita akan banyak perubahan lah ya. Saya harap kita bisa lagi punya negara yang punya presiden. Sementara kan kita lagi kosong. Kenapa? Siapa?
Presidennya siapa lagi? Ya mudah-mudahan Jokowi, wakilnya saya. Ya, ada lagi. Masih banyak waktu. Mari silakan. Kenapa isu menderita paling gak enak ya? Kalau topiknya berbahagialah dapat amplop, wah. Nah, siapa lagi mau tanya? Kalau kita lihat Pak, misalnya kalau agama seberang lah, bukan kita ya. Kalau dia katakan dia mereka itu Allahu Akbar, tapi di sana juga Allahu Akbar sama-sama gitu. Gimana itu Pak kira-kira? Maksudnya Orang Allahu Akbar. Mereka kan saling kayak itulah, kayak apa masjid apa itu, sama-sama mengatakan Allahu Akbar tapi saling membunuh gitu loh Pak. Allahu Akbar. apa bedanya orang Kristen sama-sama bilang haleluya tapi saling makan juga? Sama aja. Gereja kan saling fitnah juga. Gereja satu ditutup, gereja lain kan senang. Karena pindah ke tempatnya. Aku munafikan kok di gereja ini. Makanya kalau orang dalam pada bantuan hukum cerita sama saya, kadang-kadang kita pusing juga Pak, kita mau bantu ini di gerejanya. Karena itu mau bantu sebagai saksi apa untuk mendukung suara kan, supaya lebih kuat suara class action bisa ke pemerintah. Nggak mau, nggak mau tanda tangan. Nanti kita nggak mau terlibat apa? Sama-sama Kristen, munafik. Jadi kenapa kita mesti terlalu jauh begitu? Di kita pun sama. Maka lawyer-lawyer yang coba orang-orang LBH yang Kristen pun jadi kesel. Gereja ini sama jadi. Jadi miris lah. Ya. Kalau gereja lain misalnya GPI atau GPIS seolah-olah menunjukkan bahwa mereka tuh imannya besar sekali, sehingga apapun yang mereka minta kita. Emang apa yang mereka minta mereka datang? Ya duniawi. Apa? Katanya kan? Nah, misalnya buka perusahaan. Loh ya katanya. Yang rubuh nggak ada. Emang yang rubuh kagak ada. Itu TBRS Kelapa Gading mungkin dekat Karang lagi udah mau dibongkar. Karena melanggar peraturan. Tapi iman mereka militan seperti itu. Bukan. Kesaksian imannya yang militan. Saya percaya itu omongannya yang militan, bukan orangnya yang militan. Beda, itu dua bumi langit. Kalau orang militan rela berkorban bukan minta dapat. Kalau orang minta perusahaan dapat, minta ini, nah itu Gunung Kawi juga militan tuh. Orang ke Gunung Kawi ya, sukses tuh. Usahanya diberkati, sukses. Apa kita mau bilang orang-orang Gunung Kawi lebih militan lagi? Jadi harus dipahami militansi itu apa yang kita maksud dengan militan kan gitu ya. Kalau dipahami itu mesti hati-hati. Militan itu adalah orang-orang yang betul meyakini keyakinannya dan menjalannya dengan kesungguhan. Tapi kalau cuma minta kayak semua orang juga dalam tanda petik, siapa yang nggak mau? Ya, Gunung Kawi lebih hebat. Sesajen pun mereka kasih. Kalau di Indonesia perpuluhan mereka setor. Lalu ngomong, tapi sebetulnya apa yang terjadi? Katakanlah kamu supaya sukses. Jadi bilang sukses walaupun belum. Harus diperkatakan itu supaya terjadi. Padahal melihat Bapak belur. Yang terkemarin bus jatuh itu punya siapa? Ya orang gereja. Ternyata bodong semua kan. Ya, tapi kita nggak boleh ribut-ribut keluar ya.
Cuma artinya saya karena ibu tadi dananya, kenapa nggak bilang itu sukses? Iya kan? Saya bisa tunjukin lebih banyak lagi. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Nah jadi banyak hal-hal yang salah di kiri kanan yang kadang-kadang gini, kita itu ya antara mendengar katanya dengan faktanya nggak sejalan. Misalnya sebuah kan berapa waktu lalu saya nggak tahu, saya siaran sama kalian mungkin kan, karena kita sih sudah divonis dokter itu bakal buta. Secara teori tahun ini udah sama tahun depan paling nggak paling lambat dan buta ya. Karena dia mengecil begini, pandangan hitamnya itu kan mesti begini, tenaga hitam terus begini. Jadi akan makin tutup gitu, habis. Saya tanya dokternya, nggak tahu. Obat nggak ada, operasi nggak bisa, Pak, ini permanen. Terus akibatnya gimana? Buta. Ada labnya, ada tanda tangan dokternya. 2 orang dokter oke. Tinggal tunggu dong. Kita juga nggak tahu apa, kita doain aja kan apa adanya. Tuhan tolong. Pas tahun depan lagi kan mesti cek terus, diikutin kan. Malah putihnya melebar semua, hitamnya hilang. Dokternya bilang apa? Sembuh, Pak. Karena kata kamu gini, saya juga nggak tahu. Nah, itulah yang Bapak ajarin mujizat. Tapi masa saya masukin itu ke rekor mata? Saya doain orang yang sakit sembuh, yang dia ngaku dia Bapak Bigman doain sembuh. Untuk apa hebatnya itu saya ceritain. Karena saya nggak pernah doa orang sembuh. Tuhan yang sembuhkan. Saya doain sekarang di Köln. Kalau kalian pergi ke Köln, ke Jerman, ya, ada restoran the best di situ, Thailand, ya, restoran Thailand. Itu begitu pas buka saya diminta sama itu yang orang Thailand buka, istrinya itu orang Indonesia. Jadi mamanya itu pas kita lagi bayar itu Pak Bigman sekali yuk beli anak juta apa tuh saya ini bukan restoran, kita doain. Tahun depannya itu juara, berturut-turut tahun depannya juara. Kalau di Jerman itu kan ada kan the best itu dari government keluar. Itu langka kan? Dapat deh, dan terus si tabelnya bilang, aduh Pak Bigman luar biasa, doanya hebat sekali. Saya bilang enggak. Yang gini bukan satu cerita, tapi mana boleh masuk warta GRI, saya nggak bakal mau gitu. Karena saya sadar betul itu bukan saya, Tuhan kan ya. Ini Leko, tahu Leko kan ya? Itu startingnya saya doain. Sekarang gua cabang terus. Anak-anak itu waduh Pak Bigman luar biasa. No, kalian mesti kerja terus. Kalau saya masukin koran kan seru Bu. Pantang Bu, ya boleh. Karena bukan saya yang doa tentang itu sukses. Saya ngerti ya. Saya mau cerita lagi company banyak, company besar di sini. Tapi memang mereka kerjanya bagus sih. Mereka kerjanya rampung. Ya kita doain berkat Tuhan jalan buat mereka. Tapi kita nggak boleh bilang apa. Saya jadi dukun nanti. Seperti yang lain-lain itu, saya kamu jadi dukun, saya mau pendeta ya. Saya ngerti ya. Kalau jadi dukun kan jadi gawat kita. Nah yang lain-lain rela jadi dukun, saya nggak mau. Sehingga kemudian dicari, nah itu yang kita bilang militer. Jelas mendingan ke Gunung KW kan ketiga ya. Di Banten itu pukul sembuh. Mbah subur, yang subur tuh, ingat kan ya? Jenderal aja datang. Kalau dia nggak jago kan orang yang datang ya. Yang subur datang. Ya ada hebat kita ini manusia alat Tuhan. Tuhan yang hebat. Tuhan tolong orang. Ya. Saya juga pernah meninggal, orang udah sakit parah 2 tahun dilepat di tempat tidur. Tuhan kalau mau bawa dia seminggu kemudian meninggal, keluarganya terima kasih. Karena mereka ada kebingungan dengan apa yang dijalani, uang udah habis semua. Hanya Tuhan panggil kan jadi kayak jalan keluar. Tapi apakah kata Bigman Sirait? Omong kosong lagi. Maka bagi saya itu tidak jadi penting. Padahal kan kita punya media ya. Kita punya media televisi, kita bisa siaran radio, bisa. Waduh, kalau mau bikin popularitas saya mah gampang banget. Iya kan? Sederhana sekali. Tapi pantang, tidak boleh. Ya. Nah, iman itu adalah yang disebut militansi. Beriman adalah keberanian menanggung resiko dalam hidup sebagai orang percaya. Itu baru militan. Seperti rasul-rasul itu kan, udah babak belur pun tetap muji Tuhan.
Kita kan bengkok semua ya. Jadi memang ajas gereja masa kini banyak yang gitu. Klaim ini, klaim itu. Miris itu. Kita kalau mau klaim yang ke Kalimantan, ibu-ibu pergilah ke sana lihat sendiri kan. 11 tahun, cari judulnya di Indonesia ini nggak ketemu kalian ada gerakan seperti itu. 11 tahun bisa jadi begitu. Saya pun bingung. Itu sebab saya kalau ketemu bupati, ketemu gubernur, pakpok apa ya, memang saya nggak ada pusing. Ya, tetapi balik lagi tadi, emang si Bigman yang hebat, ngomong kosong. Ya kan ya, Tuhan luar biasa. Kita bukan cuma tanah kita dari 1 hektar jadi 18 hektar ya. No, itu banyak orang bisa beli tanah gampang, kita mahal. Tapi bahwa ada sistem pendidikan yang bagus, anak-anak jadi sarjana, perubahan radikal. Di mana sudah 12 tahun lalu bahasa di sana ngapain sekolah lebih bagus nyadar karet. Sekarang berlomba-lomba semua ke sekolah. Itu budaya dalam 12 tahun dirubah, gila itu. Ya, maka saya kagum sebetulnya dengan DKI sekarang. Cabut pentil, tangkap orang ngerokok. Memang betul, undang-undangnya ada. Tapi berubah budaya ini gak gampang. Ya. Saya kagum dengan itu. Kadang-kadang saya mau menyodorkan diri Ketua Gerakan Disiplin Jakarta. Gue jamin bengek-bengek dah gitu ya. Karena saya bisa untuk panggil kemudian rapat semua militer panggil kodam, panggil polisi, lalu dibicarakan sama-sama, dibikin sanksi, pasti jalan. DKI sekarang pemimpin oke. Ya semua orang ngelope, abang beres, Mama Seribu masih ada macet, ya wajar lah. Puluhan tahun itu bengkok-bengkok gitu. Maka kalau banyak pengamat bilang mobil murah, lalu menteri beberapa industri bilang nggak apa-apa itu kan mobil itu orang miskin. Orang miskin mana bisa beli mobil? Beli motor aja bengek. Ngomong orang tolol. Iya. Jelas yang beli itu adalah orang berkemampuan ekonomi menengah, nambahin mobil. Udah punya mobil itu. Nah itu kan nggak sederhana sebetulnya Ustaz. Sama kayak lucunya kan mobil murah ditambah, tapi bensin katanya kurang, mau dijatahin, sakit jiwa semua. Ya. Itu sebab saya bilang tadi, kagak ngerti bedanya ada pemimpin apa enggak. Nah, jadi balik lagi tadi, istilah militan harus dipakai pada sikap bagaimana hidup sesuai kehendak Kristus. Tapi kalau katanya, nah itu biasa. Sekarang saya tanya, Ibu tahu tak yang didoakan tiap minggu itu berapa ratus atau berapa ribu orang sakit? Sedikit atau banyak yang didoain? Baca aja warta yang sembuh cuma 1. Kayaknya bolak-balik itu lagi. Cuma karena tiap hari di warta seakan-akan banyak. Padahal ya, loh yang didoain 100 sembuh 1 orang itu. Itu memang teknik untuk brainwash. Itu lagi di brainwash oleh orang. Ini perdukunan. Itu sudah saya bilang. Yang kita ini spektakuler datang rumah sakit kok. Tapi saya sadar-sadarnya. It's not me. Aku pun bingung berdoa. Tuhan gimana nih kalau betul-betul sampai buta. Kita bingung urusan Kalimantan bisa begitu banyak. Saya juga bingung. Kalau mau jujur saya bingung. How can? Orang pikir saya orang jago hebat di dalam pendidikan. Sekarang saya diakui dalam pendidikan Kristen. Banyak orang minta saya bicara. Ada background saya kagak usah. Ya. Maka kalau mau misi pendidikan, minta apa gimana? Mau judulnya begitu aja. Ya. Nah kalau kita mau publikasikan diri kita nanti udah gila ya. Tapi enggak, karena memang bukan itu. Ini tahun ini kita mau buka, tahun depan ini Januari start BLK. Saya akan buka sentra industri untuk konveksi. Landak itu akan jadi kota konveksi untuk membantu penduduk. Saya harapkan saya berdoa Tuhan kasih waktu 1-5 tahun supaya dia mulai beras keluar. Karena selama ini orang ngejahit beli bahan baju ke Pontianak. Pontianak pun mungkin import dari mana kan, dari Jakarta kan, dari mana. Sekarang kita bikin di sini. Pemerintah aja mau mengangkat ekonomi masyarakat gak gampang ya.
Sampai orang dulu waktu kita bangun sekolah pun kita diketawain orang. Mimpi apa lo men? Pemerintah aja bingung mau bikin pendidikan, lu sok tahu. Saya begitu. Dan itu termasuk salah satu fitnah yang kemudian juga beredar di luar disampaikan. Si Bigman itu nggak tahu diri. Nah, tuh, sakit. Katanya jadi. Celakanya yang ngomong tetap aja nggak telepon Surim yang kemarin gue salah. Nggak juga tuh. Kayak saya tahu orangnya kalau ketemu tengah tetap aja gitu. Lucu kan? Ya masalah kita sih. Nah, ini kalau kita mau bikin lagi nanti jadi. Kalau jadi apa? Si Bigman hebat, omong kosong ya. Kalau Tuhan mau apa sebenarnya kan? Nah, Tuhan berkarya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kerja. Kan gitu kan? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, kualitas itu memang harus menjadi warna hidup iman Kristen. Nah, ini yang kita mesti gumul. Ya. Itu sebab kita bilang tadi, kalau kita mau publikasi diri, nggak susah loh, nggak gampang ya. Cari pendeta, pengkhotbah yang bisa KKR, bisa seminar, bisa nulis. Saya juga nggak ngerti ketika saya bisa semua. Saya cuma tahu ya anugerah Tuhan. Thanks God. Saya nulis kan, kalau cuma 1 lembar, 2 lembar tulisan, saya cuma perlu waktu 1 jam. Yang bikin lama juga karena ngetik suka salah huruf pasti. Saya nggak tahu jago ngetik. Mesti berbeda ini hanya salah kok jadi ini ya. Itu sering buang-buang waktu sebetulnya ya. Tapi ya itu. Jadi saya cepat kalau nulis buku, nggak pada salah, nggak perlu lama. Kadang-kadang bisa nulis saya mikir, Tuhan, dulu nulis ini beban banget. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, jangan pernah kita terjebak pada sebuah publikasi keimanan. Ingat ya, karena iman bukan dipublikasi. Iman itu apa? Lihat orang itu hidup seperti itu apa tidak? Enggak kan? Itu makanya jangan kemakan. Nah, tapi kalau orang-orang yang suka jalan pintas, ya carinya memang itu. Karena kemakan tadi. Ya, nah itu yang memang kita harus hati-hati. Di gereja kita banyak orang Tuhan tolong, banyak orang Tuhan pimpin, banyak hal-hal yang kalau orang bilang mujizat di gereja kita juga terjadi, termasuk yang sakit dan apa. Cuma tidak ada tempat untuk kita masukkan, harus diwakilkan itu. Apalagi tiap minggu ini, ya nggak boleh. Ya, kita carilah Tuhan pimpin, Tuhan tolong begitu. Karena semua juga apa bisa jadi itu faktor. Memang medis, dokternya juga nangannya bagus, obatnya pas, ya macam-macam ya. Ada orang sudah ke rumah sakit top apa yang nggak sembuh juga. Ada orang kemudian gini ya sembuh. Nah lucunya memang gereja yang suka publikasi kesembuhan atau apa, yang mati, yang sakit kagak diceritain. Yang baca, iya aja lagi. Emang yang didoain berapa orang? Kok cuma 1 yang masuk kan gitu ya? Dan lucunya itu bisa bolak-balik. Sama kayak kemarin kan Geger juga ada kan, katanya ada satu kuburan dipindahin mayatnya, begitu dibuka masih awet. Ya dalam tempo 8 tahun masih awet, karena waktu dikubur dikasih minyak berapa? Saya ditanya orang, saya bilang ya udah kamu ke Mesir aja lah, di sana 1000-2000 tahun masih awet. Kadang-kadang saya juga lucu. Apa sih yang kita mau? Udah mayat aja kok diributin, itu kan lucu ya. Nah itulah Kristen sekarang. Antik-antik ya. Lucu-lucu loh. Tapi orang seneng nggak? Seneng banget. Buat. Makanya Sarah ini wanita-wanita apa yang suka digeri ini ya wanita-wanita yang bermusuh lah. Ya. Lihat perubahan hidup itu nyata, hari-hari kita itu kuat, tangguh, jangan cengeng gitu ya. Ada api hidup itu. Ya, ini memang perlu ya kita berjuang untuk menjalankan karya kita. Jangan lupa kalau kita patah tulang. Ayo kemana? Yang paling terkenal. Orang patah tulang berantakan habis menabrak motor, bengkok-bengkok, dokter udah pusing bawa kemana? Guru singa. Guru singa ya, jangan raja singa. Guru singa di pondok kopi sana itu kan ya. Atau ke Cimande, cuman cepat cepuk, pak kasih kawan. Kira-kira bisa nyambung itu magis ya.
Gak tahu deh, pokoknya bingung. Dokter aja bingung, kalau dokter kita di sana tambah sini, udah pakai jalan begini-begini, 4 bulan baru buka pen. Ini mingguan selesai, nyambung pulang lagi. Bingung kan? Lalu saudara mau ikut itu? Jadikanlah guru singa pendeta, guru singa. Banyak mujizat nyata kan gitu. Ya enggak lah ya. Tapi Cimande itu gila. Di Kalimantan juga ada yang begitu-begitu. Oh, yang di gunung-gunung itu banyak yang jauh-jauh. Orang lagi sakit disemprot aja, dia makan apa namanya itu sini. Wah, buset, buka kita lagi. Tapi sembuh saja. Tapi kayak gitu boleh kan Pak, asal jangan kita jadikan dia Apa pertanyaan Mina kalau tiba-tiba kamu lagi gitu boleh? Boleh juga singa gitu Pak, kita kalau lagi patah tulang nggak boleh memang. Saya sejujur-jujurnya nggak tahu sepenuhnya praktek guru singa kayak apa. Saya pernah patah gitu. Lalu saya berobat ke guru singa, kan dari UKI deket kan, waktu itu saya berobat situ. Dikasih cairan kayak kuning-kuning gitu tuh ya, diperban minyaknya. Saya pakein gitu, karena saya memang nggak ada dua apa-apa. Lalu udah sampai seminggu nggak sembuh, teman-teman saya bilang harusnya sembuh, karena semua sembuh, kok kamu nggak sembuh gitu. Saya balik lagi ke situ, saya bilang Pak, kok saya nggak sembuh ya, nggak ada perubahan. Dia cuma tanya, Ibu waktu saya sembuhin, Ibu doa nggak? Doa. Ibu baca-baca nggak? Iya, Ibu agama apa? Kristen. Makanya nggak sembuh Bu. Kalau saya doain, Ibu nggak usah pakai gitu-gituan. Makanya orang lain bisa sembuh, Ibu doang nggak gitu. Nah sejak itu saya memang nggak percaya, karena saya ngalamin sendiri nggak sembuh apa-apa. Ini kedua, waktu itu juga ada satu orang matanya gini-gini terus itu kan, udah ke dokter susah. Terus ada sini datang jago katanya nih, udah sekarang apa mau saya terusin? 10 menit nggak saya terusin. Kenapa? Kenapa sih saya kan gitu? Wah, Rono beda. Ini teman ya, namanya orang kan mau disuruh Tuhan tolong aku kan begitu kan? Maksudnya supaya Tuhan tolong sembuh kan? Ini sincere rupanya masukin aura tenaga dalamnya mentok dulu. Hanya 10 menit apa? Udah nggak usah terusin. Kenapa? Aura lu beda kan? Dia pulang sampai bingung, aura gua beda. Tapi akhirnya memang kita tahu itu cara Tuhan proteksi. Ya betul. Itu sebabnya setan itu kan mendemonstrasikan hal yang menyenangkan kalian. Nah kalau kalian betah, ya terdekatlah kalian. Tuhan akan tolong kita, jaga kita. Jadi jangan terjebak pada sesuatu yang saja. 1001 lah cara Tuhannya. Tolong jadi jangan aneh-aneh. Ya ini ini salah satu pengalaman. Jadi saya menemukan beberapa case. Jadi bukunya sendiri. Wah, percuma deh umrahnya beda istilah-istilahnya. Yang satu bilang doa, yang satu bilang apa? Tapi ya kita tahu, karena dia mau masukin apa? Kekuatan magis. Lalu kita doa, Tuhan tolong saya, keprotek kan? Setan ini kekuatan itu nggak bisa masuk, ya nggak efektif. Sama kalau ke Cimande itu juga begitu. Ya. Jadi akhirnya memang saya ingat saya juga nggak ada, sebetulnya ini orang ngurut sampai 5 menit, kok takut tuh begitu ya, 5-10 menit. Itu di Wonosobo itu pasiennya satu hari bisa 200 orang. Jadi kan orang itu waktu itu saya sakit di daerah punggung sama mata kacamata, dia bilang pijit berapa kali bisa minusnya hilang gitu. Saya pikir kan memang saraf kali ya, bener jago kan karena urut itu. Tapi memang waktu saya diurut pun dia ya komat kami lah kan, udah ya kita juga komat kami sih Tuhan Yesus tolong saya. Sama sampai sekarang minus. Orang lain katanya sih sama, orang lain banyak yang berhasil. Kalau nggak kan nggak rame. Aduh ampun sampai 200 satu hari, gila itu. Jadi karena orang situ tuh udah pasti hantu dan tipe, jadi bisa diselipin lah ceritanya gitu. Tapi memang benar. Ya enak-enak, tapi ya enak kayak ditarik aja di situ, tapi ya nggak ada efek yang terlalu. Karena memang saya rasa dia doa, jadi kayak mau masukin. Dia komat kami, kita komat kami sampai tidur. Rupanya ilmunya bertolak belakang nggak dia. Jadi memang udah hati-hati ya, fenomena itu menarik. Dan maafkan saya, kalian harus hati-hati juga, tidak sedikit sekarang pendeta memang dukun. Please hati-hati. Kayak di itu Pak ya, di Kepu, Kemayoran itu. Jadi dia di situ gambar Tuhan Yesus. Terus Katolik dia, banyak lah perjamuan.
Terus saya dibawa ke sana kan, saraf kejepit nih. Jadi hanya kaki dipegangnya. Saya bilang, kamu pakai magic nggak Pak? Langsung saya tanya memang. Karena kita habis dipijit, dikasih air putih. Nah ini air apa? Saya langsung tanya, memang banyak sekali ke situ. Bahkan istrinya Menkesra itu aja ke situ. Dia lumpuh, jadi di situ kita ketemu. Nah, terus dia bilang begini, ini air apa Pak? Saya bilang, ini air putih. Kamu kalau nggak minum nggak apa-apa. Nah, tapi selalu habis dipijit kasih minum langsung, kasih minum gitu. Nah, dia gimana itu Pak? Dia Katolik, dia saya nggak magic, di situ Alkitab ada, segalanya ada gitu. Tapi yang berkerudung banyak kesana juga. Kan, logikanya sih sederhana. Kalau saraf kejepit, kaki kita dipencet, gimana caranya sembuh? Katanya uratnya ke situ. Loh, bukan. Urat itu kan kalau saraf kejepit kan begini dia masuk, ini ditarik keluar. Mana bisa sentuh itu sebalik sendiri? Makanya kalau dokter dia dioperasi, dikasih ganjaran ambaran pada 45. Kalau urut, saya asli diurut 1 jam tiap kali tarikin, sakitnya luar biasa. 7 kali bolak-balik baru plek balik itu urat. Dan nggak perlu dioperasi. Nah, kita mesti melihat dari cara itu aja kan. Iya apa enggak ini? Kadang-kadang itu pun perlu kita pahami. Soal orang pakai Alkitab apa di Katolik mah udah kebanyakan juga banyak begitu ya. Romo Herman apa? Kadang-kadang dia kayak paku bumi. Dia nulis resep. Pokoknya jadi apa itu aja obatnya. Katanya paku bumi. Tapi doa. Ya yang di Purwokerto juga ada. Ya kalau Katolik memang kadang-kadang banyak yang kembangin begitu. Ya jadi makanya ya mesti kudu lihat-lihat. Karena sebetulnya pertemuan persimpangannya tipis. Itu bisa dipelajari. Gitu ya. Sama psikologikal. Itu bisa. Aura itu bisa dipelajari semua. Iman itu bagi saya itu iman simpel. Berdoa itu simpel. Doa yang kan selesai udah gitu. Nah kemudian kalau yang obat ya dokter ada tukang urut memang dia tahu ditarik kan uratnya. Saya 7 kali diurut balik. Pak ini agak dipegang agak jauh katanya. Nggak berasa aja udah. Nih Pak lihat ya, pegang sebelah sini, pegang sebelah kiri kanan. Kiri nggak apa-apa, pas kan, kita bilang kan. Nah ini Pak tariknya sini. Bapak sebelah sini nggak ada masalah nih. Berarti dia berlilitnya di sini nih. Wah 1 kali, 2 kali, tapi 7 kali tiap 3 hari balik, tiap 3 hari balik. Ih, beres sih. Aduh, perlu alamatnya itu Pak. Di Citra Garden 2. Suaminya juga pendeta dia, cuma memang dia urut sejam sekali datang servis. Ya, ditarikin sama dia begitu. Dan berasa. Nih ya, blutuk. Nah, ini belum balik Pak. Ya kita diurut sampai mau sampai nggak pakai air putih. Terserah kalau kita mau minta minum, ya minta minum. Bukan dikasih minum. Ya. Dan minyak dia bikin sendiri pun kita tahu itu minyak memang hangat, campuran kali, campuran. Dia, tapi memang betul ahli urat. Karena dia dulu tempurungnya nih, tempurung kakinya dia lepas, engselnya lari begini waktu kecil. Jadi karena dia orang sederhana, papanya ajarin dia, papanya ini tukang urut juga. Jadi kalau tempurungnya lepas mesti digimanain. Jadi pernah 1 kali dia main lari lagi, lepas lagi. Dia masukin sendiri tuh, putra. Saya dengerinnya gila loh. Karena bapaknya sendiri. Tapi sekarang jadi dia jatuh. Orang stroke diurut sama dia. Saya tanya, kalau stroke gimana? Pak, kalau stroke udah parah pasti berdoa. Kamu mungkin dia cepat. Saya tanya tusuk jarum gimana? Tusuk jarum kalau urat kita kaku nih, ditusuk juga gak kendor. Enak Pak. Tapi kalau kejepit nggak bisa. Dia nggak balik-balik. Cuma diharap nanti dikendor dibalik sendiri. Lah posisi duduk kita Pak, kita kan tergantung lagi bisa jadi makin parah. Pantas dulu saya pernah tusuk jarum dan diapain dari dulu gitu. Ya sama dokter kan makanya kalau dokter kan dipanasin supaya kita punya urat itu mengendur. Diterapi. Gitu. Tapi diharapkan kembali sendiri, gelebuk begitu loh. Lah, emang habis itu kita begini aja posisinya kan duduk lagi, jalan lagi, apa lagi. Dia bisa jadi pada bolak-balik. Makanya dokter bilang kalau ngambil dongkol, baru ambil barang, nggak boleh tunduk. Itu ribet amat kan begitu. Tapi karena dia tarikin, nanti jaga urat. Tarik. Nah ini dia kemarin nih.
Loh ini kaki saya kenapa? No, ini semua dari pinggang, bukan dari kaki ke pinggang. Dari pinggang ke kaki kemana-mana. Sekali kalau udah balik nih, nah masih berasa nggak Pak di bawah? Nggak lagi, karena ini udah balik. Jadi kalau dari sini dia akan lari kemari, terus kemari. Nah sakit itu di sini. Kita pikir ini, padahal di sini. Karena sarafnya udah dijepit, instruksinya ke bawah. Ini session apa ya? Pak, saya mau nanya Pak. Jangan ngurut lagi. Kan Bapak tadi banyak cerita kan kita jangan percaya sama apa segala macam. Saya gini Pak, ini pengalaman rumah saya mama. Saya punya teman, dia habis pelayanan bawa pendeta ke rumah saya. Saya nggak kenal tuh pendeta. Dia nggak tahu masalah hidup saya, teman saya juga nggak tahu masalah hidup saya. Boleh saya sebut namanya Pak ya, Pak Willy Kanter, pendeta. Tapi kok dia begitu datang ngelihat saya, kok dia tahu masalah saya gitu loh Pak. Jadi saya ngomong, tahu dari mana dalam batin saya gitu. Terus dia bilang gitu, ibu kan sedang mengalami begini katanya gitu kan. Terus udah gitu, rumah ibu ini penuh dengan kuasa kegelapan yang menyerang ibu gitu kan. Cuman karena ibu kuat, nggak bisa gitu. Ibu punya minyak zaitun nggak, olive oil itu. Kebetulan saya waktu ke Israel kan suka bawa banyak. Oh ada, tinggal sedikit. Kenapa? Dia bilang ini minyak zaitun. Saya akan memberkati ibu dengan ini. Tapi bukan minyak zaitun ini hanya alat, tapi Tuhan yang memberkati. Jadi saya sih pasrah aja gitu Pak ya. Kita berdoa berempat, dia taruh minyak zaitun di sini karena Daud juga diberkati Tuhan pakai olive oil gitu. Udah itu dia pulang tuh Pak. Katanya dia bilang sih di kamar saya gitu. Berapa minggu kemudian dia kan suka pelayanan gitu Pak. Datang lagi ke saya, dia bilang, aduh rumah ibu sekarang udah tenang, udah kayak sejuk kayak pohon beringin. Jadi saya tanya sama teman saya, Vinet, sebetulnya dia pendeta apa? Aku gitu kan, saya kan dia bilang, oh dia ahli okkultisme katanya. Nah itu apa? Oh, okkultisme. Saya tanya aja, memang langsung ibu langsung enak beres. Aku? Memang persoalan langsung beres. Enggak sih. Ya sudah, itu jawaban. Tapi kok dia tahu? No. Urusan tahu itu urusan gampang. Kalau baca aura, melihat muka orang ini punya persoalan maka gampang. Loh kok exactly banget gitu. Loh, maka saya bilang exactly itu normatif, bukan exactly. Dia punya persoalan, dia tahu kalau detail, tanya habis, pasti dia nggak tahu. Aku nggak mau cerita. Bukan, justru itu yang disebut exactly itu apa sih? Cuma karena kita lagi punya perasaan dia ngomong betul, tapi hanya kenapa dia juga belum tentu tahu. Dia lagi sedih, betul. Misalnya dia bilang suami begini, betul. Tapi kenapa dia juga nggak tahu. Karena orang perlu bicara. Yang kedua, kita mesti harus hati-hati. Ngapain Tuhan suruh kita berdoa? Memohon pada dia. Ya nggak usah mohon sama dia, panggil aja pendeta. Nah, ya kan kita mohon sama Tuhan, kan kita ceritakan kan perlu. Tuhan tolong kita. Saya nggak cerita sama dia. Bukan. Maksud saya kita nih, kan nggak perlu pendeta datang hanya untuk tahu kita ini lalu begitu kan. Nggak penting kan. Karena faktanya hidup yang kita jalani panjang juga tuh. Kalau dia datang mestinya langsung beres, dong semuanya langsung selesai. Tak sebulan kan, tak 3 bulan kan. Ternyata enggak kan. Sebanyak orang juga begitu. Nah, sentuhan awal itu selalu membuat orang begitu. Saya kalau ngomong orang konseling, gini kan apa ya? Tapi gini enggak lah, pasti lo begini. Kok Bapak tahu? Karena ada logika. Tapi kalau saya konselingnya, saya tahu ini akan gini. Nggak mungkin lo begini, lalu begini. Ya sih kadang-kadang. Oke, saya korek lagi kan. Itu konseling. Kok Bapak tahu sih? Ini kan sebab akibat. Nangkap ya? Nah, itu bisa. Tapi orang bisa ngeliat aura, ada orang baca aura. Ini auranya begini, nggak usah pendeta. Tinggal tergantung mau pendeta mau haji. Tapi sebetulnya baca aura. Wah, gini. Tapi itu normatif sekali. Nah, tapi karena kita udah klik, itu yang paling bahaya. Kita percaya penuh. Enggak sih. Loh, bukan. Itu yang saya bilang paling bahaya. Syukurlah gue nggak percaya. Kalau percaya kan dari sini. Iya kan? Nah, tapi itu membuat orang apa? Dia tahu semua. Lalu orang akhirnya jatuh kepada kepercayaan bukan lagi ke pendeta, ke Tuhan tapi ke pendeta. Sama kayak perdukunan. Begitu.
Tapi katanya ahli okultisme. Gini, tidak ada di Alkitab ahli okultisme. Sorry ya, di Alkitab semua rasul bisa mengusir setan. Semua orang percaya dalam Tuhan. Roh dalam kamu lebih besar dari roh dalam dunia ini. Cuma okultisme digedekan. Maka saya bilang tadi, akhirnya pendeta mirip dukun. Lo kita kemarin tahun lalu ada 4 anak rasul. Selesai kakak. Udah sini udah selesai. Udah selesai, saya panggil itu semua. Akhirnya kan udah selesai kan, pagi doain saya datang, beres. Udah, saya panggil ini, saya panggil sini. Kamu sini dulu semua. Saya tanya, ada siswa kita juga. Ternyata memang dari kakeknya apa segala macam. Terus saya ngomong, jangan lagi takut ya. Iya pak kan. Yang satu lagi orang luar. Terus saya tanya, yuk ngomong dulu. Tadi waktu pergi kemarin gimana ngomong? Ternyata memang dia terlambat makan waktu itu. Dan yang kedua, memang juga terlambat datang bulan. Jadi pengaruh hormonal emosionalnya tinggi kan. Nah kehantam sama makan tadi telat lagu KKR kan kita di lapangan terbuka meluyur lah itu. Itu biasa itu. Nah cuma dia histeris karena ngeliat yang sebelah duduk gitu. Nah kalau saya sudah musir, masa kalian bilang saya jago Pak Pimpin hebat tukang musir setan ahli okultisme? Enggak lah, tapi saya bisa ngajar okultisme. Apa itu okultisme? Saya bisa ajar. Tapi saya nggak bisa ngajar kalian misalnya. Kalau okultisme ambil bawang putih, pakai bawang merah, pakai nggak ada itu di dukun. Ingat ya, okultisme adalah setan bisa datang dan mengganggu. Di dalam nama Yesus datang keluar. Tinggal sejauh mana iman percaya. Oke? Ya kita close sampai di sini ya. Oh terakhir ya. Ini udah dari menderita ke tukang urut. Campur. Ini Pak, tadi bicara tentang iman ya Bapak ya. Saya baca di Markus 11 ayat 24. Saya pernah berdebat boleh dibilang mengenai iman itu Pak. Kan katanya apa saja yang kamu minta kalau kamu percaya kamu sudah menerimanya, maka haruslah diberikan. Jadi dia berpegang kepada iman dia. Kalau saya bilang kehendak Tuhan, itu bagaimana saya? Nggak ada yang salah. Apa saja yang kau percaya. Kalau kau berminta sudah. Iya, betul. Persoalannya yang kau minta sesuatu dari Tuhan atau enggak itu simpel aja itu. Memang betul, cuma jangan bukan iman, bukan mauku. Awas ya, iman dan mauku, imanku dan mauku itu dua hal yang berbeda tau. Makanya diperkatakan katanya supaya jadi silakan, selama itu benar. Jadi kalau kita memperkatakan seperti itu sugesti. Jadilah seperti iman, tapi iman itu dibutuhkan. Kenapa banyak orang yang ngomong-ngomong terus nggak dapat? Karena kau bego hatimu, kau minta itu tuh nafsumu. Ada diomongin terus, buat dapat. Nah, membaca Alkitab tidak boleh satu bagian, ada banyak bagian. Nggak penting apa yang kau bilang, tidak semua orang bilang Tuhan masuk surga. Mereka yang apa? Artinya kagak ada gunanya kan sebut Tuhan. Bisa ngerti nggak? Bukan yang kita perkatakan jadi milik kita, itu sugest. Nah itu memang postmodernisme. Ya. Campur aduk kan. Tapi banyak begitu. Tidak ada ya, jadi tidak penting kalian mau ngomong sehari 15 kali aku kaya, lalu jadi kaya. Enak aja. Kerja yang benar, hidup yang irit, baru kaya. Mau dapat rezeki kasih Pak Firman. Kayak lancar. Ya jadi jangan salah ya. Jadi kita bilang gak ada yang begitu-begitu ya. Iman adalah urusan kita personal dengan, bukan soal kita ngomong. Kita berdoa ya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk bisa kami renungkan. Terus Tuhan lengkapi dalam batin hidup kami, supaya hidup kami sungguh berkenan pada Tuhan dan hidup boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon supaya dimampukan hidup di dalam kebenaran, menjalani penderitaan, menikmati kebahagiaan karena dan di dalam nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami memohon. Amin. Oke, saya kembalikan. Terima kasih Pak firman-Nya pada hari ini biarlah boleh kita menguatkan dan kebenaran dan takwa, tapi kita boleh dimampukan untuk dapat melakukannya. Camkanlah, renungkanlah dan lakonilah. Silakan Ibu melakukan. Kita
sambil mengucapkan persembahan lagu selamat tangan Yesus. Ini juga. Yang konflik